Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau kabar kalian baik-baik saja. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita memulai dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah anak-anak, kita sudah membaca doa. Langsung saja kita ke materinya tentang memahami sikap toleransi dan simpatik terhadap sesama sebagai perwujudan dari pemahaman Quran Surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini diturunkan pada saat Rasulullah SAW berdakwah mengajak kaum Quraisy untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, dan jangan menyembah patung yang mereka buat. Tetapi kaum Quraisy mengajukan keberatan. Kata kaum Quraisy, "Oke, saya akan menyembah Tuhanmu Allah, tetapi kamu juga harus menyembah Tuhanku, yaitu berhala." Kemudian turunlah surat Al-Kafirun ini untuk mempertegas, sehingga pada ayat keempat berbunyi, "Lakum dinukum waliyadin," yang artinya, untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Jadi agama itu tidak bisa dicampur adukan ya anak-anak. Selanjutnya ada pengertian toleransi. Toleransi adalah sikap menghormati dan menghargai setiap perbuatan yang dilakukan orang lain selama tidak menyimpang dari aturan agama maupun aturan negara. Toleransi dalam kehidupan sehari-hari terbagi menjadi dua. Yang pertama, toleransi terhadap sesama umat beragama. Dalam hal apa? Dalam hal melakukan amal soleh. Contohnya, kita beragama Islam dan teman kita juga beragama Islam. Ketika kita dalam perjalanan menuju masjid untuk sholat berjamaah, kita bertemu dengan teman kita yang sedang kebingungan. Dia bingung apakah ia harus mengerjakan sholat di rumah atau berjamaah. Nah, dengan cara yang baik kita memberikan saran dan membujuk dia supaya dia mau sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, toleransi terhadap umat berbeda agama. Contohnya, kita mempunyai teman yang berbeda agama dengan kita. Ketika teman kita mengalami musibah, misalnya jatuh dari sepeda, kita harus menolong teman kita walaupun teman kita itu berbeda agamanya dengan kita. Selanjutnya, simpatik terhadap sesama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, simpatik yaitu keikutsertaan merasakan perasaan senang, susah, maupun sedih yang dialami oleh teman atau tetangga kita. Contohnya, ada tetangga kita yang merasa senang karena baru saja membeli mobil. Nah, kita juga harus merasa simpatik, ikut merasa senang dengan cara mengucapkan selamat kepada dia. Semoga mobilnya bisa bermanfaat bagi keluarganya dan orang sekitar yang membutuhkan bantuannya. Contoh yang kedua, ada seorang teman kita yang sedang mengalami kesusahan, yaitu jatuh dari sepeda. Nah, kita sebagai orang yang melihat kejadiannya, kita harus bersimpatik dengan cara menolongnya semampu kita. Karena kita adalah makhluk sosial. Makhluk sosial yaitu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka kita harus mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya, tolong-menolong dalam Islam. Islam memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, dan jangan saling tolong-menolong dalam keburukan atau kejahatan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ujung ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat
taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Nah, anak-anak, dalam Islam kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Tolong-menolong dalam kebaikan itu contohnya ada teman kita yang jatuh dari sepeda. Nah, kita sebagai teman yang melihat dia terjatuh, seharusnya kita menolongnya, menolong mengobatinya, dan membantunya berjalan. Nah, kita dilarang untuk saling tolong-menolong dalam keburukan atau kejahatan. Tolong-menolong dalam keburukan atau kejahatan itu contohnya kita dengan teman kita itu pada saat ujian saling berbagi jawaban. Nah, itu termasuk tolong-menolong dalam keburukan atau kejahatan nih anak-anak, tidak boleh dilakukan. Nah, anak-anak, setelah kita melakukan toleransi, simpatik, dan tolong-menolong dalam kebaikan, tentunya kita akan merasakan hikmahnya. Nah, hikmahnya yang pertama itu suasana akan menjadi harmonis. Yang kedua, hidup akan menjadi rukun dan tentram. Yang ketiga, memperkuat persaudaraan. Yang keempat, terwujudnya kasih sayang. Dan yang kelima, terhindar dari permusuhan. Nah, alhamdulillah anak-anak, materi kali ini telah selesai. Semoga sampai di sini kalian dapat memahaminya ya. Jangan lupa menerapkan sikap toleransi, simpatik, dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Baik anak-anak, kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan berdoa setelah belajar. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtani farudduhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.